Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan Hidayat, NIM 210 301 501 078 kelas PJKR D. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 2, yaitu konsep dasar perencanaan pengajaran. Pengertian perencanaan pengajaran. Perencanaan adalah tindakan yang mendasari setiap siklus kebijakan dan mengandung gagasan sebuah harapan yang bertanggung pada keyakinan bahwa diri penataan yang telah dibuat akan benar-benar mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi. Konsep dasar perencanaan pengajaran. Pertama, mengenali suatu kebutuhan. Kedua, mengetahui apa saja persyaratan yang harus diutamakan. 3. Melakukan perincian apa saja hasil yang ingin dicapai. 4. Melakukan penyeleksian persyaratan untuk menyelesaikan setiap pilihan. Dan kelima, melakukan pengamatan. Masalah pokok dalam perencanaan pengajaran. Yang pertama, masalah yang sering terjadi dalam menentukan cara atau alasan mendidik mengenai sulitnya rencana yang telah dibuat oleh instruktur bertele-tele dan tidak efisien sehingga sulit untuk mengukur dan melihat penyebab target yang ditampilkan tidak dirasakan oleh murid. Yang kedua, permasalahan evaluasi biasanya berkisar pada teknik penilaian yang tidak diketahui siswa yang menyebabkan penilaian dilakukan secara tidak wajar dan memenuhi siswa. Yang ketiga, kesulitan selanjutnya biasanya dalam menentukan topik yang akan diperkenalkan secara berurutan, cerdas, dan teratur. C. Dimensi perencanaan. Pemikiran mengenai kegiatan perencanaan yang telah dilakukan memungkinkan dilakukannya sebuah kegiatan merencanakan yang matang serta bijaksana, khususnya bermakna feasibilitas, relevansi, ketelitian, adaptabilitas, durasi, monitoring, dan isi. Fungsi perencanaan pengajaran. Fungsi perencanaan pengajaran dapat diartikan sebagai persiapan yang diatur secara sistematis mengenai aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan guna memperoleh yang ingin dicapai. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan sebuah penjelasan yang sesuai dengan tujuan pendidikan kepada seseorang pendidik serta mengenai hubungan terhadap pengajaran yang nantinya akan dilakukan. Memberikan pemahaman mengenai buntu dan pengajaran suatu dengan tujuan pendidikan. Memberikan bantuan kepada pendidik dalam proses mengetahui keperluan, minat atau bakat serta mendorong motivasi serta didik untuk belajar. Tujuan perencanaan pengajaran. Tujuan perencanaan pengajaran umum adalah sebagai upaya agar proses pengajaran berjalan secara efektif dan efisien sehingga staf atau calon pendidik dapat menjadi pendidik yang profesional, khususnya dalam proses belajar mengajar bagi seluruh serta peserta didik. Manfaat perencanaan pengajaran. Jika sebuah perencanaan tidak bermanfaat, maka itu akan sia-sia karena hasil dan tujuan tidak akan tercapai. Suatu kegiatan merencanakan yang dilakukan secara matang-matang
akan sangat membantu jalannya suatu aktivitas, sehingga saat melakukan suatu kegiatan telah mempunyai bekal dari kesehatan yang teradu-adu, bakat adanya evaluasi dari hasil tersebut yang akan tercipta perencanaan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Mungkin segitulah